Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Adnan Anwar Bani dengan NIM A11.2024.15540. Dan di sini saya akan menjelaskan tentang materi clustering jumlah kemiskinan di Jawa Tengah. Yang pertama ada tujuan. Di sini saya akan tujuan saya adalah untuk mengelompokkan kabupaten atau kota berdasarkan tingkat kemiskinan di daerah tersebut. Misal tingkat kemiskinan yang tertinggi di daerah mana, kemiskinan yang rendah di daerah mana. Dan untuk selanjutnya itu ada penentuan clustering. Kenapa saya menggunakan clustering untuk data tersebut? Karena untuk mencari data dengan tingkat kemiskinan yang paling tinggi dan terkecil, dan juga untuk mengelompokkan data agar lebih mudah dicari dan juga dikelompokkan. Dan untuk tahapan clustering yaitu mencari data yang akan diolah, yang kedua memasukkan data ke dalam Excel dengan cara masuk ke dalam SPSS, lalu kita import data Excel tersebut. Lalu kita ubah variabel dan menambahkan label yang diinginkan. Jika sudah, lalu pilih Analyze atau pilih Classivity. Lalu kita pilih Key Means. Yang keenam, lalu kita masukkan variabel dan labelnya. Pilih beberapa banyak clustering yang kita akan buat. Lalu kita pilih menu, lalu save, lalu centang semua checkboxnya. Setelah itu kita pencet continue, lalu klik OK. Setelah selesai, maka akan menghasilkan output yang kita inginkan. Jadi habis ini kita akan langsung praktek membuat clustering pada SPSS. Nah, ini untuk variabel data yang saya pakai. Yang pertama TX1 yaitu pendapatan per bulan, X2 yaitu jumlah penduduk kurang mampu, dan X3 adalah persentase penduduk kurang mampu. Dan untuk kabupaten kota sendiri, saya menggunakan variabelnya yaitu kabupaten underscore kota. Dan untuk labelnya yaitu Kap Kota Jawa Tengah. Nah, untuk sekarang kita akan mempraktekkan cara membuat clustering di SPSS. Yang pertama kita akan buka dulu SPSS-nya dahulu. Nah, ini untuk tampilan SPSS-nya. Di sini kita klik close karena datanya ada di statistik. Nah, kita akan pilih di sini, pilih file, lalu kita import data sesuai yang tadi diinstruksikan. Lalu pilih Excel. Nah, ini ada satu data tentang data-data jumlah kemiskinan di Jawa Tengah. Kita open, lalu akan keluar seperti ini. Kita klik OK. Nah, ini dia untuk hasil dari importan Excel ke SPSS-nya. Di sini kita akan ganti dulu label dan kita akan ganti desimal, width, variabelnya, dan juga akan memberi nama labelnya setiap variabel. Nah, jika sudah kita isikan label dan mengganti desimal, width, dan juga nama variabelnya, kita akan melihat datanya dengan seperti ini jadinya. Dan untuk mengklasifikasikannya itu dengan cara analyze, lalu kita pilih yang classify. Nah, di sini. Di sini ada banyak jenisnya, ada two-step, key-means, hierarchy, cluster. Tapi di sini kita akan memakai key-means cluster. Nah, di sini kita ambil kabupaten, kota Jawa Tengahnya ke dalam label cases. Kita pilih apa X-nya, kita kontrol, lalu kita pilih semua, kita masukkan ke dalam variabelnya. Nah, kita akan pilih cluster ini menjadi 3 karena
Kita ingin mencari data yang terrendah, tertinggi, dan juga sedang. Lalu kita pencet save. Nah, di sini kita checklist semua, lalu kita continue. Setelah sudah, kita pencet OK. Nah, ini dia hasil outputan dari data yang kita masukkan tadi. Di sini final clusternya dibagi menjadi 3, yaitu setiap cluster ini berbeda-beda. Rata-ratanya juga pun berbeda-beda. Di sini cluster 1 memiliki pendapatan per bulan 400.000, yang jumlah penduduk kurang mampu ada 115.000 dan juga persentase penduduk kurang mampu ada 11.000. Dan untuk klaster kedua, pendapatan per bulan ada 600.000, jumlah penduduk kurang mampu ada 30.000 dan juga persentase penduduk kurang mampu ada 6.000. Dan di klaster ketiga, ada pendapatan per bulan yaitu ada 484.000 dan juga jumlah penduduk kurang mampunya ada 131.000 dan persentase penduduk kurang mampu ada 10.000. Nah, di sini di klaster ini ada beberapa total data yang masuk ke dalam klaster-klaster tersebut. Misal klaster pertama ini ada 12 data yang termasuk dalam klaster 1. Dan klaster 2 ini memiliki 6 data yang termasuk klaster 2. Dan juga klaster 3 ini juga memiliki 17 data yang termasuk dalam klaster 3. Dan total untuk semua klasternya itu ada 35 data. Dan missingnya itu kosong. Missing itu data yang hilang atau tidak terhitung atau kosong. Di sini kita lihat bagaimana sih cara menentukan misal data ini masuk ke klaster ini, data ini masuk ke klaster ini. Kita akan buktikan dengan cara seperti ini. Nah, kita kecilin dulu. Nah, nah, di sini kita pilih salah satunya ya. Kita bebas mau pilih mana. Yang penting data gitu. Nah, kita pilih yang Boyolali. Nah, di sini Boyolali kan X satunya itu kan 420.000. Nah, kita lihat di cluster ini. Manakah yang mendekati atau tidak. Nah, di sini kan yang 420.000 ini kan mendekati klaster 1 dan klaster 2 ini menjauh, dan 3 ini juga menjauh. Nah, berarti kan termasuknya syarat untuk masuk ke klaster 1 itu kan sudah ada 1. Nah, untuk klaster 1 yang lain, misal X2, X2 ini apakah mendekati atau tidak? Nah, kita lihat 97.000. Dan untuk agar masuk syaratnya itu agar bisa masuk ke klaster 1, jumlah penduduk kurang mampunya itu mendekati 115.000. Nah, di sini kan di Kabupaten Boyolali ini X2-nya kan mendekati dengan klaster 1. Nah, dekatilah nggak menjauh, misal yang kedua ini kan 30.000. 30.000 sama 90.000 kan berarti beda 60 kan. Ini 115 dengan 97.000 paling beda 20-an, ya 20. Dan kalau sama ini apalagi lebih jauh. Jadi masuk ke dalam klaster 1. Nah, untuk X3-nya itu 9.000. Nah, di sini kan ada data nih 11.837. Di klaster 2 ada 6.000. Nah, di klaster 3 ini ada 10.000. Kenapa? Kenapa? Kan ini kan mendekati ini. Tapi kan karena syaratnya sudah ada dua ini, satu di pendapatan per bulan dan satunya di jumlah penduduk kurang mampu. Jadi kan termasuknya masuk ke dalam klaster 1 ini. Nah, jadinya Kabupaten Boyolali itu masuk ke dalam klaster yang pertama, enggak yang ketiga ataupun dua gitu. Nah,
Oke, sekian dari saya. Maaf bila ada salah ucap atau apapun itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.